6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Paling ini sih yang kita sayangkan, makanya usia yang paling rentan itu banyak terjadi itu di usia pelajar mahasiswa. Jadi bagaimana kita kembangkan, jadi di satu sisi bagaimana stunting kita turunkan dengan intensitas yang bermutu, di satu sisi juga Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tangana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Usia produktif dominasi kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tenggara dengan rentan usia 10 sampai 29 tahun. Inovasi makanan tambahan Kinandeku berhasil membawa kader Posyandu Kota Bau-Bau menjuarai lomba kader berprestasi tingkat Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis. Maksud kami hari ini Sabtu 27 Juli 2024. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, usia produktif dominasi kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tenggara dengan rentan usia 10 sampai 29 tahun. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Bulko. Paling ini sih yang kita sayangkan, makanya usia yang paling rentan itu banyak terjadi itu di usia pelajar mahasiswa. PT Jasara Harja Cabang Sulawesi Tenggara mencatat kelompok usia produktif dengan rentan usia 10 sampai 29 tahun menjadi penyumbang tertinggi angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Provinsi Sultra. Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Bau-Bau LM Isa Fardu Owo saat menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT JSL di Terminal Waromosio Bau-Bau mengaku menyayangkan kondisi ini. Bahkan hingga Juni 2024, Jasara Harja mencatat kelompok usia yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini telah menyumbang sekira 52% dari total jumlah laka lantas yang terjadi di Sultra. Paling ini sih yang kita sayangkan, makanya usia yang paling rentan itu banyak terjadi itu di usia pelajar mahasiswa. Usia Produktif dari 10 tahun sampai dengan rentan usia 10 sampai 29 tahun itu menyumbang kurang lebih 52% dari total jumlah laka yang ada di Sultra. Itu sangat disayangkan, makanya kita. Dengan tingginya angka laka lantas ini, Isa Fardu menyebut hingga bulan Juni 2024 pihaknya telah memberikan sebesar 13,8 miliar rupiah untuk santunan kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian meninggal dunia sebesar 6,6 miliar dan luka-luka 7,2 miliar rupiah. Semuanya telah diserahkan kepada korban dan ahli waris. Ya, ada memang kenaikan sekitar 1M lebih dibanding dengan tahun lalu untuk periode yang sama sampai dengan bulan 6 2023, dengan perbandingannya dengan bulan 6 sampai dengan bulan 6 2024 itu ada kenaikan 1, sekian. Jumlah laka menurun, tetapi jumlah korban dan tingkat fatalitasnya itu meningkat, maka turut membuat kenaikan juga atau peningkatan di jumlah santunan. Olehnya itu, Jasara Harja turut berperan aktif dalam menurunkan angka kecelakaan dan tingkat fatalitas korban dengan melaksanakan berbagai macam program pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan edukatif dan sosialisasi. Di antaranya program mengajar keselamatan lalu lintas, forum komunikasi keselamatan lalu lintas dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk melalui program PT JSL. Selain itu, memberikan himbauan keselamatan berlalu lintas di media sosial. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, bertambahnya tahanan yang akhirnya menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) menggambarkan angka kriminalitas di Kepulauan Buton masih cukup tinggi. Data Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau per 26 Juli 2024, narapidana dan tahanan mencapai 559 orang.
Ratusan penghuni lapas ini terdiri dari 378 berstatus napi dan 180 lainnya merupakan tahanan. Satu dari jumlah tersebut merupakan seorang bayi berstatus titipan yang merupakan anak dari tahanan wanita yang menginginkan agar buah hatinya diasuh olehnya selama menunggu masa sidang di pengadilan. Overcrowd tentunya masih terjadi di Lapas Bau-Bau, seyogyanya kapasitas untuk 196 napi, namun telah menampung 559 orang atau kelebihan 362 orang. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan, untuk mengatasi kesesakan di dalam lapas, pihaknya berupaya menjamin hak-hak warga binaan tetap diberikan, mulai dari cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, hingga remisi bagi mereka yang memenuhi kriteria. Di samping itu, terus berkomunikasi dengan pihak atas untuk segera mengupayakan pembangunan lapas yang baru, yang lebih representatif tentunya. Sementara itu, kasus tindak pidana umum masih mendominasi para napi dan tahanan, diantaranya upah mencapai 200 orang, disusul narkoba 53 orang, pembunuhan 35 orang, pencurian 27 orang, tipikor 10 orang, penggelapan 5 orang, legal logging 1 orang, dan kasus pidana umum lainnya mencapai 227 orang. Data yang ada menunjukkan jumlah penghuni kriteria anak 20 orang, wanita 10 orang, laki-laki 548 orang, dan lansia 60 ke atas 21 orang. Herman menambahkan para napi dan tahanan berdasarkan data masih ada yang belum memiliki NIK sejumlah 153 orang atau belum memiliki KTP. Selebihnya 405 orang mengantongi identitas diri. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya, inovasi makanan tambahan Kinandeku berhasil membawa kader Posyandu Kota Bau-Bau menjuarai lomba kader berprestasi tingkat Sulawesi Tenggara. Waode Nurliani selengkapnya melaporkan. Salah satu kader Posyandu di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau berhasil masuk dalam jajaran kader berprestasi di bidang kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Nuriani Onta, mendapat predikat kader dengan inovasi terbaik bidang kesehatan bersama 3 kader lainnya di Sulawesi Tenggara. Dari 4 bidang lomba yang diikuti 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, Bau-Bau berhasil menjuarai kategori kader berinovasi. 3 kader lainnya yang juga masuk dalam deret kader berprestasi berasal dari Kabupaten Buton, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Jainuddin menyebutkan, kader tersebut berhasil mendapatkan juara karena masuk dalam program Rindu Besti atau Jaringan Posyandu Bebas Stunting. Lewat program tersebut, kader Nuriani menciptakan inovasi makanan tambahan atau MPASI dengan memanfaatkan pangan lokal untuk dijadikan kudapan dalam bentuk bubur dengan kandungan gizi yang sangat baik bagi bayi maupun balita yang diberi nama Kinandeku atau dalam bahasa Indonesia makananku. Jadi bagaimana kita kembangkan, jadi di satu sisi bagaimana stunting kita turunkan dengan MPASI yang bermutu, di satu sisi juga timbal baliknya itu ada pengembangan ekonomi kader, karena kader yang kembangkan produk ini pemerintah daerah tinggal memfasilitasi ini. Nah itu kemarin yang kita bawa di lomba tingkat provinsi itu 4 kategori, kita memenangi lomba kader berinovasi. Sekarang kita lagi mempersiapkan untuk penilaian tingkat nasional. Lanjut Jainuddin, inovasi kader Nurianti Onta tersebut sedang dikembangkan bersama dinas terkait, termasuk pendampingan dari Lokapom Bau-Bau agar Kinandeku dapat dijadikan produk siap saji yang bergizi untuk membantu penanganan stunting di daerah. Selanjutnya, kata Jainuddin, Dinas Kesehatan bersama kader Nurianti Onta sedang bersiap untuk penilaian tingkat nasional secara daring oleh juri dari pusat. Nantinya para pemenang akan mengikuti jambore kader pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini pada November mendatang. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, laporkan. Berita yang terakhir,
Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau merilis cakupan imunisasi dosis 1 PIN polio hari ketiga 25 Juli 2024 mencapai 47% atau naik sekitar 11% dari hari sebelumnya. Presentasi tersebut menggambarkan 12.121 anak telah mendapatkan imunisasi polio dari target 25.887 anak usia 8 tahun ke bawah yang harus mendapatkan vaksin. Kabid P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau, Yuslina berharap agar cakupan harian pelaksanaan hari keempat diharapkan minimal 54,4% per wilayah. Sementara presentasi 47% di hari ketiga juga menempatkan Kota Bau-Bau berada pada urutan kelima capaian imunisasi polio di Sulawesi Tenggara. Posisi pertama kini ditempati Konawe Kepulauan, presentasi 63,2%, Kabupaten Buton Utara 61,1%, disusul Konawe Utara 52,7% dan Buton Selatan dengan presentasi 49%. Data laporan pelaksanaan PIN polio per kecamatan se-Kota Bau-Bau pada 25 Juli menunjukkan Kecamatan Kokalukuna masih posisi teratas dengan cakupan 71,3%, Sorowalio 69,9%, Lea-Lea 67,7%, Betoambari 54%, Bungi 51,7%, Murhom 48,5%, Wolio 34,1% dan Batu Poro 31,1%. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Usia produktif dominasi kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tenggara dengan rentan usia 10 sampai 29 tahun. Inovasi makanan tambahan Kinandeku berhasil membawa Kader Posyandu Kota Bau-Bau menjuarai kader berprestasi tingkat Sulawesi Tenggara. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nur Hardianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.